Baik, selamat sore ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan materi kita tentang medan magnet ya. Kita akan mengawali di sini pengantar sedikit tentang apa itu medan magnet dan sedikit pengantar tentang bentuk formula ataupun persamaan-persamaan dasar yang perlu kita ketahui bersama. Oke, penggunaan kata medan ini mirip dengan apa yang juga sudah kita pelajari di dalam materi medan listrik ya. Kurang lebih pengertian medan itu sama. Kalau pada listrik itu punya medan yang dipancarkan atau yang diberikan oleh elektron maupun proton ya. Sedangkan kalau di dalam magnet ya, yang memancarkan medan itu adalah benda yang kita kenal dengan magnet ya. Benda yang kita kenal dengan magnet dari bebatuan ya. Oke. Hanya perbedaan yang mendasar di sini dari segi pancaran medannya. Kalau listrik itu medannya bisa diisolasi gitu ya. Medannya bisa kita isolasi, bisa kita pisahkan ya antara medan listrik positif maupun medan listrik negatif yang diwakili oleh elektron ya. Kalau yang positif oleh proton. Nanti bisa kita pisahkan. Nah, magnet yang kita kenal sendiri bahwa itu bersumber dari bebatuan ya, batu magnet antara kutub positif, kutub utara dan kutub selatannya itu tidak bisa kita pisahkan dari setiap material magnet gitu ya. Jadi kalau kita punya pecahan magnet, bila kita pecah sampai sekecil apapun, tetap dia memiliki dan memancarkan medan magnet ya, berpasangan positif dan kutub utara dan kutub selatan gitu ya. North and South ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N, kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Oke, itu magnet selalu berpasangan ya. Tidak bisa kita pisahkan satu-satu. Kalau listrik melalui proton dan elektron kita bisa pisahkan ya. Yang positif dan negatif bisa kita pisahkan, dan medan listriknya pun tentu berbeda ya. Kalau proton, medan listriknya terpancar keluar dari proton, sedangkan elektron, medan listriknya adalah mengarah ke elektron ya, dari luar ke elektron. Oke, itu kemudian nah ini ya, sebagaimana listrik ya, tidak hanya medan yang dipancarkan ya, magnet juga punya yang namanya gaya gitu ya. Medan listrik punya gaya, medan magnet juga punya gaya. Nah, secara simbol medan magnet, kalau huruf B ini ya, ini adalah simbol dari medan magnet ya. Kalau listrik, medan listrik
Ya, kita tahu bahwa simbolnya sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah huruf E ya. Kalau medan magnet pakai huruf B. Oke, kemudian magnet juga punya garis ya, garis medan ya, garis medan. Jadi kurang lebih sama dengan listrik. Medan listrik punya garis medan, magnet juga punya garis medan. Oke, kita dapat mendefinisikan sebuah medan magnet pada beberapa titik ya di ruang dalam bentuk gaya magnet. Ya. Untuk gaya magnet dinotasikan dengan atau disimbolkan dengan huruf F ya. FB seperti ini. Jadi perhatikan bahwa huruf yang tebal ya seperti ini itu menandakan sebuah vektor ya, sebuah vektor. Sedangkan kalau tanpa huruf tebal atau tanpa di bold seperti ini, maka itu adalah sebuah besaran ya, besaran dari vektor tersebut. Kalau vektor berarti punya besar dan arah ya. Dan medan magnet, gaya magnet ini ya, gaya magnet ini dikerahkan atau diberikan oleh pada sebuah partikel yang bergerak gitu ya. Partikel baik itu proton maupun elektron, ketika dia moving, ketika dia bergerak dengan kecepatan tertentu ya, pada vektor V ya, disimbolkan kecepatannya itu V, vektor juga ya dalam besaran vektor, maka medan magnet akan memberikan gaya gitu ya, gaya kepada partikel tersebut. Kalau partikelnya diam, maka tidak ada gaya yang diberikan dari medan magnet. Nah, itu bedanya juga ya, medan magnet dengan medan listrik. Kalau medan listrik tanpa bergerak pun ketika dipaparkan dengan medan listrik, maka partikel akan mendapatkan gaya ya, gaya dorong maupun gaya tarik. Nah, dari beberapa eksperimen ya tentang pergerakan partikel dalam sebuah medan magnet itu memberikan hasil seperti ini. Jadi gaya magnet ya, gaya magnet atau FB ini ya, diberikan kepada partikel ya, itu proporsional ya, proporsional berdasarkan muatan Q dan kecepatannya ya, kecepatan partikel. Jadi semakin besar tentunya kecepatannya, maka gaya juga akan bernilai berbeda. Nah, semakin besar muatannya juga akan bernilai berbeda. Artinya itu proporsional ya, sesuai. Kemudian yang kedua, medan gaya magnet ya, dan arahnya itu bergantung pada kecepatan partikel ya. Kecepatan partikel, kemudian besarnya medan magnet itu sendiri. Jadi perhatikan bahwa di sini bahwa besarnya gaya yang diberikan ya kepada partikel itu berdasarkan kecepatan ya, kecepatan dan besarnya medan magnet tersebut. Artinya semakin besar medan magnet, maka besar gayanya semakin meningkat. Begitupun semakin cepat partikel itu bergerak, maka gaya juga yang diberikan dari sebuah medan magnet itu semakin besar. Yang ketiga, ketika sebuah partikel muatan bergerak
secara paralel ya. Nah, paralel itu artinya sejajar ya. Dia sejajar dengan arah vektor medan magnet, maka gaya magnet yang bertindak pada partikel adalah zero ya. Atau bisa kita katakan nol ya. Tidak ada dorongan maupun tidak ada tarikan yang diberikan kepada partikel yang bergerak itu sejajar atau paralel dengan vektor medan magnet. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah magnet ya. Magnet ya, ini kutub utaranya ya. Kalau magnet berarti bukan muatan positif dan muatan negatif ya. Kalau itu listrik, muatan positif dan muatan negatif. Kalau magnet, kutub utara dan kutub selatan ya. Itu kalau magnet ya. Nah, jadi dari arah kutub utara inilah kemudian dari arah kutub utara inilah garis medan magnet itu keluar menuju ke kutub selatan ya. Jadi kutub selatan itu menerima arah medan magnet, sedangkan yang kutub utara itu mengeluarkan arah medannya itu, arah garis medannya keluar gitu. Ya, sama halnya ya, medan listrik juga begitu kan, ada arahnya, arah garis medan. Dan ini bisa kita ketahui arahnya itu dari menggunakan kompas gitu ya. Kompas kan ketahuan ya, karena kompas itu magnet. Jadi yang kutub utara kompas akan berlawanan dengan arah yang kutub utara kompas akan ke selatan ya. Sedangkan kutub selatan kompas akan ke arah utara, utara medan magnet. Jadi kalau kita taruh di sini kompas, misalkan di sini kompas, kita taruh, maka di kompas itu yang bagian utaranya dia akan ke selatan, sedangkan yang bagian selatannya dia akan ke utara ya. Jadi kalau magnet kan gitu, ketika berbeda kutub maka dia akan saling tarik ya kan. Tapi kalau ketika sama kutubnya, utara-utara atau selatan-selatan, maka dia akan saling menolak gitu ya. Sama saja dengan di listrik ya, medan listrik juga seperti itu. Ketika positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan saling tolak. Tapi kalau berlawanan muatan positif dan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah ini ketika ini bisa kita coba sendiri bagaimana melihat garis medan magnet ya. Ini sebuah magnet batang ya. Kemudian kita misalkan taruh di atas kertas ya. Kemudian kita di atas kertas itu, dan misalkan ini di bawah kertas magnetnya, kemudian di atas kertas itu kita hamburkan serbuk besi ya, misalkan, maka dia akan membentuk seperti ini ya. Dia akan membentuk gambar seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah garis-garis magnet ya, garis-garis medan magnet. Kalau yang berlawanan tanda dia akan terlihat ini terhubung semuanya antara utara dan selatan ya, karena dia saling tarik. Tapi kalau sama kutubnya, ini contoh utara dengan utara, maka dia akan saling menolak gitu ya.
Nah, ini masih lanjut ya dari hasil eksperimen ya. Jadi ketika kecepatan partikel dari vektor itu membuat sebuah sudut theta tidak sama dengan 0 ya, artinya dia tidak paralel ya, dia tidak sejajar dengan gerakan partikel itu tidak sejajar dengan garis medan magnet, maka gaya magnet akan bertindak ya, pada arah tegak lurus terhadap kecepatan dan vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Atau berarti gaya medannya itu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Nah, tentu sini pada gambar 29.3a ini ya. Ini seperti ini. Jadi ini kalau kalian kita lihat sini, kita perbesar. Nah, di sini ini yang merah. Yang merah ini adalah sini partikel ya, ini muatan. Muatan ini partikel Q yang bermuatan positif. Ketika dia bergerak ke arah sini ya, kemudian arah garis medan magnet itu yang biru ini ke sana ya. B ini arah medan, maka gaya yang diterima oleh partikel ini adalah tegak lurus terhadap bidang B dan V ini ya, kecepatan dan arah medan magnet. Jadi dia tegak lurus. Jadi kalau arah kecepatan begini ke sini, kemudian arah medan magnet ke dalam halaman ini ya. Kalau ke dalam halaman kita tandai dengan X misalkan seperti ini ya. Ini artinya medan magnet, kita pakai biru ya. Ini artinya medan magnet ke arah dalam ya. Sedangkan yang tadi ini yang merah, ini adalah kecepatan, ini adalah arah partikelnya ya. Arah partikel ke sana, medan magnet ke dalam ini, ke dalam halaman ya. Kalau dia keluar berarti hanya titik saja kita tandain. Kalau ke dalam maka huruf tandain dengan X. Maka gaya magnetnya itu tegak lurus. Tegak lurus dengan V maupun arah medan magnet ya. Ini tegak lurus nih, siku. Tegak lurus artinya siku 90 derajat ya, baik itu dengan arah kecepatan partikel maupun arah medan magnet ya. Dia tegak lurus itu artinya 90 derajat. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, gaya magnet ya. Gaya magnet yang dikerahkan pada muatan positif itu arahnya berlawanan dengan arah gaya magnet yang dikerahkan kepada muatan negatif. Ya. Dengan arah yang sama ya, dengan arah gerakan partikel yang sama. Nah, maksudnya apa? Nah, contoh di sini, ini partikel tadi ini kita anggap partikel positif ya, Q-nya positif. Dia ke arah sana, medan magnet ke dalam sana, ke dalam halaman ini, kemudian partikel akan mendapatkan gaya yang arahnya ke atas ini ya, arahnya ke atas. Tapi kalau
muatannya itu muatannya negatif ya, muatannya adalah minus, maka arah medan magnetnya itu akan ke bawah gini. Arah gaya medan magnetnya akan ke bawah dan tegak lurus ya, tegak lurus dengan kecepatan partikel, vektor kecepatan dan vektor medan magnetnya. Itu yang dimaksud dari kesimpulan yang ke berapa ini? 5 ya, pada 5 ini. Nah, kemudian yang terakhir ini gaya magnet dari sebuah magnet yang dikerahkan pada partikel yang bergerak ya, itu proporsional sesuai dengan besar sudutnya ya. Dimana theta, maksudnya sudutnya itu theta di sini, dimana theta itu adalah sudut dari arah vektor kecepatan dengan yang terbentuk dengan arah medan magnetnya ya. Jadi sudut ini yang theta dimaksud di sini adalah sudut ini theta ini theta ya, sudut antara vektor kecepatan dengan medan magnetnya, vektor medan magnet B itu. Jadi itu mempengaruhi juga ya besar dari medan magnet ya. Jadi semakin kecil sudutnya, artinya partikel akan bergerak ke arah medan magnetnya ya. Semakin kecil, maka semakin kecil juga gaya yang diperoleh, gaya yang diberikan kepada partikel tersebut. Bahkan ketika T-nya ini 0, artinya dia sejajar di sini, dia sejajar dengan arah. Sorry, pakai merah coba. Ketika T-nya ini 0, artinya arah kecepatan partikel ini dia sejajar dengan vektor medan magnetnya, maka kalau theta-nya 0, maka sesuai bentuk persamaannya di sini, kalau sin theta sin 0 itu berarti hasilnya 0 gitu. Sin 0 itu adalah 0. Maka tidak ada gaya ya. Tidak ada gaya yang dihasilkan, yang diberikan kepada partikel tersebut ya. Tapi semakin besar theta-nya ya, semakin besar ketika dia 90 derajat di sini itu maksimal, maka sin 90 itu kan 1 ya. Berarti itu adalah nilai maksimal ya. Nilai maksimal dari gaya magnet yang akan diberikan terhadap partikel tersebut. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan dari observasi ini ya, gaya magnet itu bentuk persamaannya adalah seperti ini. Gaya magnet atau Fb itu sama dengan Q atau muatan dikali vektor V ya, vektor kecepatan partikel cross product ya. Cross product dengan medan magnet ya. Cross product dengan medan magnet. Sebentar.
Oke ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini adalah cara sederhana untuk kita bisa memahami hubungan antara tadi ya, kecepatan partikel, medan magnet, dan gaya ya. Kalau partikelnya itu bermuatan positif ya, yang bergerak ke arah V seperti ini, maka kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Ya, ketika arahnya ini, jempol ini mewakili arah vektor kecepatan partikel, kemudian 4 jari ini mewakili arah medan magnet, maka arah gaya magnetnya itu bisa kita sesuaikan dengan arah tegak lurus dengan telapak tangan kita ini. Tegak lurus dengan telapak tangan kita itu artinya arah gaya magnetnya. Tapi kalau yang bergerak itu adalah partikel bermuatan negatif, maka kita menggunakan tangan kiri ya, sebaliknya ya, tangan kiri. Ya, jadi ketika menggunakan tangan kiri, maka arah gaya magnetnya itu akan ke dalam ya, arah ke dalam. Oke. Ini penjelasan tentang gambar tadi ini 29.4. Nah, kemudian bentuk persamaan dari gaya magnet sebuah medan magnet ya, yang diberikan pada muatan partikel itu adalah seperti ini. Jadi besarnya Q dikali dengan V ya, kali dengan B medan magnet, V-nya itu kecepatan partikel, kali dengan sin theta ya, sudut antara partikel, theta-nya itu sudut antara kecepatan partikel dengan medan magnet. Ini juga ada kesimpulan beberapa hal ya yang penting yang membedakan antara medan listrik dan gaya listrik dan gaya magnet ya. Yang pertama, gaya listrik itu bertindak sepanjang arah medan magnet ya. Dimana gaya magnet itu bertindak tegak lurus terhadap medan magnet. Jadi bedanya antara gaya magnet dan gaya listrik itu di situ. Kalau gaya magnet kan, gaya listrik kan seperti ini ya. Kalau ada muatan positif ya, seperti ini, dia akan memancarkan medan listrik seperti ini ya. Medan listrik begitu memancar ke seluruh arah gitu, memancar ke seluruh arah. Nah, ketika ada partikel lain bermuatan positif di sini, maka gaya yang ke sini itu akhirnya mendorong partikel ini ke arah sini juga ya. Ya kan? Gayanya searah dengan medan listriknya. Tapi beda kan kalau dengan medan magnet tadi, arah medannya misalkan ini utara ya, arah medannya ke sana, kemudian
ada partikel positif di sini, dia bergerak misalkan ke arah sini ya, maka gayanya kemana? Gaya yang akan diperoleh partikel kemana? Kita pakai aturan tangan kanan tadi ya, arahnya ke bawah ya kan, arahnya ke bawah, kemudian arah medan magnetnya ke sana ya, begini jadinya, begini. Maka gaya magnetnya itu akan mengarah ke saya ya, ke arah saya. Arah magnetnya akan mengarah ke saya, arah gaya medan magnetnya. Artinya di sini dia akan keluar ke sini ya. Arah medan magnetnya, gaya medan magnetnya itu akan keluar ke arah kita, berarti kita kasih titik gitu ya. Kalau dia masuk ke dalam, berkawanan ke dalam ya, ke arah halaman ini ke dalam, maka kita simbolkan dengan X begini ya. Jadi dia keluar gayanya, tidak searah dengan gaya medan magnet yang diberikan oleh magnet ya. Itu bedanya. Nah, kemudian yang kedua, gaya listrik itu bertindak pada partikel bermuatan itu kemudian muatan itu akan bergerak gitu. Ketika ada gaya listrik, kemudian ada muatan listrik, ada muatan partikel, maka langsung muatan tersebut akan mendapatkan efek gaya dari gaya listrik tersebut. Tapi kalau dalam medan magnet, maka gaya tersebut hanya akan muncul ketika partikel itu move atau partikel itu bergerak ya. Baru ada. Kalau partikelnya stuck, dia diam, nah, maka tidak ada gaya yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya, gaya listrik itu tidak bekerja dalam memindahkan sebuah partikel bermuatan ya, dimana gaya magnet itu ya, dengan medan magnet yang steady ya, itu tidak bekerja ketika sebuah partikel itu dipindahkan, karena gayanya itu tegak lurus terhadap arah perpindahan. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat satuan daripada medan magnet itu adalah ini ya, Tesla ya. Tesla itu, 1 Tesla itu sama dengan 1 Newton per kolom ya, Newton per kolom kali meter per second. Itu Tesla. Nah, meter per second, kolom per second itu, kolom ini ada kolom ya, dibagi dengan detik ya, itu sama halnya dengan ampere ya.
banyaknya kolom dalam tiap detik ya, itu banyaknya muatan dalam setiap detik itu satuannya ampere. Jadi bisa kita tuliskan juga seperti ini. 1 Tesla sama dengan 1 Newton per ampere meter. Nah, Tesla itu unit apa ya? Unit medan magnet ya, non SI ya. Nah, unit medan magnet non SI ya, itu disebut dengan Gauss ya. Itu kita menggunakan Gauss. Jadi 1 Tesla itu sama saja dengan, kalau dikonversikan, sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Nah. Oke, kemudian di sini ada tabel, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah tabel pendekatan ya, medan magnet ya. Jadi sumber medan magnet memiliki besar medan magnet yang berbeda-beda. Mulai dari superconducting ya, atau superkonduktor ya, yang kuat itu, yang ada hanya pada laboratorium magnet, itu besarnya 30 Tesla. Kemudian ada juga magnet ya, pokoknya magnet yang digunakan pada laboratorium itu besarnya 2. Ada yang digunakan pada MRI ya, MRI yang biasa di rumah sakit itu medan magnetnya sebesar 1,5. Magnet batang ya, kemudian ini yang kesini ini kecil semua. Ini permukaan bumi ya, itu juga punya besar medan magnet sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Makanya kita menggunakan kompas, kita tidak akan bingung antara utara dan selatan ya ketika malam, karena bumi juga punya medan magnet. Pun terhadap diri kita sendiri, kita punya medan magnet di otaknya. Besarnya sangat kecil memang, 10 pangkat minus 13. Oke, di sini saya akan masuk sedikit tentang contoh. Di sini kita bahas ya, contoh ya tentang bagaimana menghitung besarnya gaya magnet. Nah, pada yang ini pada aplikasi TV tabung ya. TV tabung mungkin sekarang jarang ada yang menggunakan, sekarang serba LED ya. Tapi dalam TV tabung itu menggunakan prinsip ini, menggunakan prinsip gaya magnet ini. Sini contoh, ada sebuah elektron dalam televisi tabung itu yang bergerak mengarah ke depan ya, ke arah kaca ini. Dari dalam dia ke kaca sini, ini kaca televisinya. Nah, dari dalam dia bergerak, elektron yang dipancarkan, partikel elektron ini, elektron yang dipancarkan ke depan dengan kecepatan ini 8 kali 10 pangkat 6 meter per detik sepanjang sumbu X ya. Kemudian di sekitar leher dari tabung itu ada koil ya, koil yang jadi di sekitar sini leher ini ada tabung ya. Pokoknya di sepanjang leher tabung ini, di sini ada magnet ya. Ada magnet, koil ya, koil bukan magnet, koil dari kawat ya, yang menciptakan sebuah medan magnet ya sebesar 0,025 Tesla dengan arah sudut 60 derajat ya. Arah sudut 60 derajat ya. Nah ini ya. Jadi arah ini elektron, kemudian arah medan magnetnya ini B, ini sudut terhadap sumbu X ini adalah 60 derajat ini, atau sumbu X nya gitu ya. Oke.
Kemudian ini sumbu Y. Jadi sumbu X ini tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Ya. Pertanyaannya, kita disuruh hitung gaya magnet pada elektron ya, menggunakan persamaan 29.2 tadi. 29.2 tadi mana? 29.2 ini ya. Besarnya gaya. Besarnya gaya magnet. Maka kita tinggal masukkan. Kalau elektron ya, muatan elektron itu kan besarnya ini ya 1,6 ya kan. Kali 10 pangkat minus 19. Kemudian V-nya itu tadi 8 kali 10 pangkat 6 ini. Kemudian besar medan magnetnya itu adalah 0,025 Tesla tadi ini. Kemudian tetanya ini kita masukkan adalah 60 derajat yang tadi ini. Maka menghasilkan ini 2,8 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Nah, kira-kira ini besarnya. Kira-kira arahnya kemana? Arah gayanya. Arah gayanya akan mengarah ke bawah ini. Ya. Kalian gunakan aturan tangan kiri. Ketika jempol itu V-nya ya, ini tangan kiri, jempol ini V, kemudian jari 4 ini adalah medan magnetnya, ya kan? Jadi begini. Kalau ke bawah ya berarti begini. Nah, kita lihat dari atas ya seperti ini. Maka kalau seperti begini, maka arah gaya magnetnya itu ke bawah, ya kan? Arah magnetnya ke bawah, sama ya ini. Atau searah dengan arah negatif sumbu Z ya. Arah negatif sumbu Z. Kemudian pertanyaan kedua, kita disuruh mencari besarnya vektor ya, ekspresi dari vektor untuk gaya magnet pada elektron ya, menggunakan persamaan 29.1. Nah, 29.1 ini tadi ya, ini. Maka kita cari dulu V ya. Vektor V dan vektor vektor medan magnetnya ya. Kita cari dulu. Vektor V-nya itu adalah ini ya, 8 kali 10 pangkat 6 vektor V-nya. 8 kali 10 pangkat 6 arah I ya, I. X itu mewakili arah I dan dia positif ya, I. Nah, kemudian yang B-nya itu, maka B-nya ini kita bisa dapatkan dengan cara mencari arah vektor ke sini. Bentar. Ini saya copy. Jadi arah D-nya ini kita mau cari vektornya, itu berarti kita harus mencari dahulu arah vektor ke sini, kemudian ke sini. Ya. Jadi arah vektor ke arah X positif dan ke arah Y positif. Nah, itu dulu yang kita cari. Maka ini diperoleh seperti ini. Untuk yang arah Y positif, X positif ya, berarti
0,025 itu besarnya medan magnet ya, dikali dengan cos 60 derajat cos 60 derajat I. Kalian ingat ya, harus ingat bahwa jadi kira-kira ini kan kira-kira dan seperti ini ya kan, ini adalah vektor B. Nah, yang kita mau cari ini pertama yang arah I, ini arah X ini elektron, ini arah I ya, atau X ya, sumbu X. Maka untuk ini kan 60 ya, 60. Kalau kita mau cari sisi ini, berarti kan cos theta sama dengan katakanlah ini A, ini B, ini C, maka C per B, iya kan? Sorry, bukan C. Cos theta sama dengan, ini kan C yang di sini. Cos theta berarti sama dengan A per B, ya kan? Atau A sama dengan cos theta dikali dengan B. Ya. Sama ya. Kalau kita mau cari yang C berarti pakai sin, ya kan? Ini trigonometri. Kalau kita mau cari C berarti sama dengan sin theta kali dengan B. Sama dengan ini. Oke, ini yang tadi arah I-nya, kemudian yang arah yang C ini kan berarti arah Y kan? Y itu pakai J. Ini arah J nih. Kalau yang arah Z itu pakai K. Itu vektor ya. Nah, sehingga ini bentuknya. Jadi ini kita cari nilainya berapa, itu sama dengan ini. Yang ini juga 0,025 kali sin 60 derajat, itu hasilnya ini. Nah, ini kita masukkan semua ya. V sama dengan B ini sama B, itu kita masukkan ke bentuk persamaan ini. Maka diperoleh seperti ini. Ya. Ini ingat cross product ya, cross product. Ini cross product ini kalian belajar vektor di matematika teknik ya. Saya kira sudah dipelajari. Jadi kalau cross product, kalau arah I dengan sama arah vektornya I dengan I, kalau di cross product maka dia nilainya adalah apa? Nilainya adalah 0. Kalau yang berbeda seperti ini, kalau I cross J maka hasilnya adalah arah K. Ya kan begitu. Kalau J dengan K, J cross K maka arah I hasilnya. Jadi yang ini 0 ya. 0, tapi yang ini ke arah K. Ya, ini ke arah K. E-nya tinggal kita masukkan dengan minus 1,6 kali 10 pangkat 19. Kemudian kali 8 kali 10 pangkat 6 ya, dikali dengan 0,022 Tesla. Ya. Hasilnya adalah ini. Yang ternyata sama ya. Sama nih. Arah K ya, arah K berarti
arah minus ini tandanya berarti dia ke bawah ya, minus K ya. Sama dengan yang tadi ya, ini besar magnitudenya, arahnya itu ke arah Z ya, Z minus ya, Z ke bawah ini. Ini tanda minus ini tandanya dia ke bawah ya. Oke, hasilnya sama dengan dua persamaan yang berbeda ya. Dua jalan yang berbeda tapi memiliki hasil yang sama. Oke, saya kira seperti itu kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.